Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Listiana dari Prodi Manajemen kelas pagi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Apa sih pengertian dari CSR atau Corporate Social Responsibility? Komitmen bisnis yang berperan untuk membangun ekonomi, mendukung kerjasama antara karyawan dengan pemimpin, menciptakan komunikasi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Ada pula definisi dari CSR. Definisi CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh, bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, agar perusahaan memberikan informasi mengenai komposisi, takaran manfaat saat kadaluarsa produk, kemungkinan efek samping, cara penggunaan yang tepat, kuantitas mutu, dan harga dalam kemasan produk untuk memungkinkan konsumen mengenai keputusan yang rasional apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan produk tertentu. Yang kedua, agar perusahaan memperhatikan keselamatan dan keamanan konsumen ketika mereka menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, agar perusahaan dapat mendasarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Yang keempat, agar perusahaan meluncurkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya. Yang kelima, agar perusahaan menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan. Lalu, apa yang mendasar tentang pertanyaan seputar tanggung jawab perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan sangat erat kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah memang perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial? Kalau ada, manakah lingkup tanggung jawab itu? Apakah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan itu, perusahaan perlu terlibat dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat atau tidak? Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan itu dapat operasionalkan dalam suatu perusahaan? Adapun strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan ilegal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Ketiga, strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Terakhir, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Nah, di sebelah kanan ada 8 ikon tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan, yaitu perusahaan sebagai badan hukum, ia memiliki status legal. 2. Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban legal. Yang ketiga, perusahaan harus menaati peraturan hukum dan harus. Tanggung jawab sosial perusahaan menurut Milton Friedman. Tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan maksimal mungkin. Tanggung jawab ini berada di tangan manajer. Jika para manajer
menjalankan tanggung jawab sosial atas nama perusahaan, sebenarnya mereka memungut pajak dari pemilik perusahaan dan sekaligus bagaimana dana pajak itu digunakan, mengumpulkan pajak dan memutuskan penggunaan uang pajak adalah tugas pemerintah. Jadi, dengan mempraktekkan tanggung jawab sosial, para manajer telah menyalahgunakan posisi mereka. Pelaksanaan TJSP secara positif. Perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat. Contohnya, menyelenggarakan suatu pelatihan untuk penganggur, untuk mendirikan panti asuhan untuk anak yatim piatu dan lain sebagainya. Pelaksanaan TJSP secara negatif. Perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Contohnya, pabrik kertas tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Sekian materi yang saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih.